Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyil Karim wa ala alihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para pemirsa Uzawin Channel yang saya hormati, yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua. Ketemu lagi dengan saya, bincang-bincang ringan matematika. Ya. Matematika, topiknya masih sama. Matematika itu sulit, ya, sulit betul ya. Karena sifatnya abstrak. Abstrak itu bisa dijangkau dengan pemikiran. Dalam pemikiran itu masuk akal, logis. Dari berpikir logis itu lalu muncullah seseorang memiliki sifat kritis. Dalam bahasa Inggris itu critical thinking. Dan juga muncul kreatif thinking. Dan juga muncul sesuatu yang inovatif. Nah, inovatif itu berupa produk-produk yang merupakan kebaruan. Inovatif baik di dalam masih tersimpan di pemikiran, membentuk sesuatu generalisasi di dalam pikiran, maupun yang suatu ketika bagi seseorang itu berupa produk-produk ya. Karena matematika itu adalah, orang menyebutnya itu ratunya ilmu, queen of science, maka tentu saja matematika itu digunakan untuk misalnya seperti fisika, seperti teknik. Nah, di situ nanti akan ada produk-produk ya, yang tentu saja pengaruh dari matematika kombinasi dengan kemampuan pengetahuan fisikanya atau keteknikannya, lalu menghasilkan sesuatu yang inovatif, ada kebaruannya, harapannya begitu. Nah, itu didukung oleh kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis. Sebab berpikir kreatif dengan berpikir kritis itu, ada orang mengatakan seperti koin di mata uang. Sebelahnya adalah angka, sebelahnya gambar gitu. Misalnya angka itu misalnya 500 gitu, angka 500, sebelahnya gambar Garuda misalnya, seperti itu. Jadi sulit untuk dipisahkan karena itu selalu terbawa. Ya, pernah ada orang bertanya kepada saya, mana lebih dulu, mana kreatif atau kritis? Ya, kalau di matematika itu sifat kritisnya itu dulu muncul, setelah kritis lalu dia kreatif. Ya, tentu saja kan sulit menjawab. Ya, bagi orang-orang tertentu ya enggak ya kreatif dulu baru kritis ya. Itu makanya seperti mata uang itu ya. Yang jelas itu ada 4 komponen utama yang sering disebut orang ya, bahwa matematika itu membentuk seseorang untuk berpikir logis, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan inovatif. Nah, untuk berpikir logis sendiri bagaimana atau berpikir logis, yaitu namanya berpikir berdasarkan logika. Logika yang kita pakai selama ini, yang berlaku ya secara umum, itu logika namanya logika Aristoteles. Makanya logika ini diajarkan di semua sekolah, tersirat, tidak langsung pelajaran logika itu tidak. Ya, baik di sekolah-sekolah, di pondok pesantren, di
mana-mana, bahkan untuk orang yang tidak belajar saja itu alami logika Aristoteles itu punya. Logika Aristoteles itu logika benar salah. Sebenarnya terbatas sekali, karena hanya pakai dua itu, kalau tidak benar ya salah. Ya, tapi itu digunakan dan ilmunya sudah luar biasa banyaknya dengan logika Aristoteles itu. Memang ada juga namanya logika itu logika fasiologik. Nah, fasiologik itu dulu yang mengembangkan namanya Zadeh tahun 1961 lah. Itu. Jadi ada bukunya itu namanya fasiologik atau fasiologik. Nanti juga ada segala sesuatunya ilmunya dengan kata logik saja. Semua logik. Kalau dalam himpunan tegas yang berdasar Aristoteles disebut himpunan tegas, karena saya akan bicara fasi, itu berdasar 01 on off, ya, himpunan-himpunan yang dipelajari di sekolah itu, ya, yang menjadi anggota mana, yang tidak anggota mana harus tegas. Itu himpunan namanya himpunan tegas berdasarkan logika tegas. Logika tegas tadi itu logika Aristoteles yang berdasarkan on off, berdasarkan benar salah. Tuh. Kalau logika fase di Indonesia diterjemahkan fase itu kabur, jadi logika kabur. Kalau logika tegas itu hanya katakan kalau benar itu 1, kalau salah itu 0, jadi adanya 01, salah benar, salah benar, salah benar. Tapi kalau logika fase itu memandang bahwa kebenaran itu berdasarkan logika itu bisa bernilai antara 0 1, ya. Sebab kenyataannya di dalam lingkungan kita, dalam kehidupan sehari-hari ada yang misalnya ya, kalau kita beli tomat misalnya, tomat yang matang itu, lah matang itu bagaimana, kan sulit untuk membatasinya. Nah, kalau 0 misalnya tidak matang, lalu 1 matang, itu agak kesulitan juga, sebab warna semburat kuning pada tomat itu sudah masak juga. Nah, itu diberi persentase. Persentase ini antara 0 dan 1. Misalnya katakan orang menyebut itu masaknya baru 10%, gitu ya. 10% itu kan 10/100 gitu ya. Jadi kira-kira prediksi jadinya 0,1. Yaitu tentu saja kalau orang mengatakan masaknya 90%, wah itu hampir busuk sebentar lagi, atau hampir masak sekali lalu busuk kan gitu. Jadi menentukan harga itu kadang dengan prediksi persentase itu. Nah, itu ada di masyarakat seperti itu. Lalu ada ilmu yang namanya logika kabur. Tetapi logika kabur itu tidak dipelajari untuk di SMA, di SMK, MA, atau di sekolah-sekolah tidak dipelajari. Yang selama ini dipelajari adalah logika tegas, logika 01 saja. Ya. Kalau himpunan, makanya himpunan itu misalnya himpunan semua siswa di kelas 7, di kelas 2 SMP ya, di kelas 10 suatu SMA gitu. SMA apa gitu. Lah orangnya itu jelas di situ, mana yang menjadi anggota, mana yang menjadi yang bukan anggota. Gitu. Artinya semua siswa yang kelas 10 di sekolah itu yang menjadi anggota, yang bukan ya bukan. Jadi itu pengertian tegas seperti itu. Mana yang menjadi anggota jelas, mana yang bukan anggota jelas. Ya, tetapi kembali masalah logika ini logika baru taraf klasifikasinya ya. Logika tegas sendiri kita pelajari itu tidak mudah. Ya. Banyak kita berlogika itu kan yang dipelajari di sekolah logika tegas, kenyataannya di masyarakat logikanya logika kabur, ya kan?
Ya, karena itu harus pandai-pandailah para siswa itu untuk menyesuaikan pemikirannya. Ini sebenarnya tidak logika tegas ini. Jadi yang ini menggunakan logika kabur. Nah, sayangnya tidak dipelajari ya di sekolah-sekolah tempat kita, dan hanya dipelajari oleh beberapa orang yang di kuliah di S1 Pendidikan Matematika. Itu aja tidak semua muncul mata kuliah fuzzy logic ya. Jadi saya kira logika-logika yang lain barangkali suatu ketika muncul ya. Kita harus istilahnya santai saja tanggapi ya, karena memang ilmu pengetahuan itu berubah. Ya, sebenarnya untuk berkaitan dengan fuzzy logic itu setiap kali kita misalnya ada warna ya, warna itu ada hijau tua sekali, ada hijau muda, itu sebenarnya sudah semuanya hijau ya, tapi hijau yang seperti apa, persentase gitu. Nah, kalau di komputer itu sudah sering menggunakan fuzzy logic itu untuk buat layarnya, misalnya warnanya seperti apa, keredupannya seperti apa, itu semua adalah fuzzy logic. Nah, kita para siswa tidak usah dibingungkan itu ya, belajar saja matematika, melatih logika sesuai dengan yang diajarkan saja. Nanti akan sampai sendiri, kita akan tahu. Yang penting itu mau melatih logika kita, karena disitulah letak nantinya kecerdasan daripada kita itu didukung oleh sifat-sifat atau keadaan kemampuan berpikir logisnya. Itu sebagai dasar sebelum ke berpikir kreatif, berpikir kritis, atau sebelum seseorang itu inovatif ya. Demikian bincang-bincang cerita-cerita ya, bercerita tanpa papan tulis. Matematika tanpa papan tulis sementara waktu. Suatu ketika mungkin kalau dibutuhkan ya dari papan tulis untuk hal-hal khusus, tapi untuk para siswa di SMA atau mungkin di perguruan tinggi ya. Misalnya kalau saya menjelaskan ada di SMA itu kan biasanya ada himpunan, misalnya matrik, awas loh tidak komutatif gitu ya. Nah, tapi ada juga himpunan matrik yang komutatif ya, gitu ya. Yang seperti apa lah itu kita pelajari nanti ya pakai tulisan. Kalau matrik dengan banyak entry-nya sulit kan kalau tidak pakai tulisan. Ya, saya tapi akan bincang-bincang saja. Saya juga tidak mau repot ya, nulis-nulis gitu. Udah banyak untuk bincang-bincang matematika saja. Yang penting yang mau mendengarkan mudah-mudahan nanti menjadi pintar matematika begitu ya. Karena apa? Semua itu ada alurnya ya. Saya sudah belajar matematika dari dulu ya, sudah sampai pensiun ini ya. Di waktu pensiun saya ambil waktu luang ini untuk bincang-bincang matematika ya, bincang-bincang ringan terus supaya ada manfaatnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, dan adik-adik semua ya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan kita yang satu arah ya. Dari saya menjelaskan, mudah-mudahan dipahami, dimengerti. Dan saya biasanya menyampaikan tidak lebih dari 15 menit. Sudah cepat sekali waktu berlalu, maka saya akhiri. Ya, kalau mau komen, mau like. Kalau subscribe kan saudara-saudara keberatan ya, tidak usah subscribe, nggak apa-apa. Mau subscribe ya bersyukur saja. Yang saya tidak mengharapkan yang lebih ya, saya hanya bicara saja ya supaya bermanfaat bincang-bincang gitu. Sekian saja ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.